Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu dengan kita lagi di channel MP Untak Surabaya. Untuk kali ini channel kita akan membahas tentang salah satu senjata dari Merpati Putih. Senjatanya yakni Kudi. Untuk Kudi ini akan kita telusuri bagaimana sejarahnya, apa fungsinya, dan bagaimana filosofinya. Maka dari itu kita mulai dulu dari Yes, I'm gonna be her back. My pops used to ride in that fucking Pontiac. And you know, when I drive all my sis lane to the back. Stop renting all these cars, cause all these niggas care. These niggas care, these niggas care. I ball like a Laker. When I was a kid, we used to play hot potato. I'm like that queen, and your boyfriend, he is Mater. My chain is so heavy, you would think it. bagaimana Mas sebetulnya sejarah awal mula dari Kudi ini. Jadi Kudi itu sudah mengalami berbagai macam metamorfose ya. Awalnya dulu guru besar kita, Mas Pung, itu melihat kuli-kuli di pasar Beringharjo era tahun 1980-an, itu mereka mengangkut beras yang begitu berat ya, 1 kintal lebih, itu dengan menggunakan alat bantu Kudi. Nah, kemudian pada saat kuli-kuli pengangkut beras ini mungkin jenuh atau senggang, mereka sangat piawai sekali memainkan ganco tadi. Dari situlah Mas Pung timbul inspirasi. Kudi yang begitu kuat, bisa mengangkat beras 1 kintal lebih, kemudian yang ujungnya runcing dan tajam, kemungkinan bisa dibuat sebagai alat bela diri. Nah, dari situlah Mas Pung kemudian mendesain Kudi ini yang awalnya dari ganco tadi. Setelah berbagai macam proses pembentukan, pemikiran, analisa, dan metamorfose, timbullah bentuk seperti ini. Inilah bentuk Kudi yang ada sekarang, yang bentuk akhir. Nah, ini Kudi ini ya. Ini Kudi ya. Ini Kudi asli. Pada waktu saya ikut penataran atau workshop Kudi, ya, di sini ada tanda tangan Mas Pung sebagai guru besar. Ini juga ada nomor seri ya, nomor seri Kudi, di mana setiap Kudi yang diterbitkan oleh Yayasan Saring Hadi Purnomo atau pewaris ada nomor serinya. Kemudian juga ada sertifikatnya, di mana nama pemegang senjata Kudi ini tertera di sana. Jadi semuanya resmi dan legal. Nah, kembali lagi ke masalah Kudi tadi ya. Setelah mengalami berbagai macam metamorfose, sekitar tahun 1998 setelah Mas Pung pulang dari umroh ya, timbullah suatu inspirasi untuk meletakkan dasar filosofi yang kuat tentang Kudi. Dimulai dari pegangannya ya. Ini pegangannya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak licin kalau misalnya dibuat pegang. Nah, kemudian kalau misalnya dibaca dari sini ya, itu melambangkan suatu kalimat yang biasanya kita baca untuk mengawali suatu pekerjaan. Ya. Ini ada lingkarannya, kemudian di sini ini ada berupa patahan ke dalam ya. Kalau ini ya mungkin ini kalau dibaca dari arah sini melambangkan huruf MP, yang berarti bahwa Kudi ini adalah ciri khas senjata dari Merpati Putih. Kemudian kalau dibaca terbalik begini ya, timbul suatu kalimat Bismillah. Itu filosofi yang ditanamkan oleh guru besar kita Mas Pung pada penciptaan senjata Kudi ini. Begitu kira-kira Mas Hedi untuk pengantarnya.
Jadi pada awalnya sebetulnya kudi ini bukan sebagai senjata ya Mas, justru malah sebagai alat bantu dari pekerja. Betul. Jadi awalnya kudi ini adalah sebagai tools atau alat bantu pekerja kuli-kuli di pasar untuk mengangkut beras dari bawah diangkut berpindah ke tempat yang lain. Kemudian diciptakan bentuk seperti ini yang tidak atau belum pernah ada. Ya, mungkin kalau teman-teman di Madura ada dinamakan celurit, tapi hanya ujungnya yang sama, mungkin tidak di belakangnya. Jadi seperti itu Mas Edi. Mau tanya Mas, Iya. waktu dulu Mas Pung itu ada inspirasi, itu berapa kali metamorfosis dari akhirnya jadi ya hasil akhir seperti itu? Awalnya hanya berupa besi saja ya, besi yang berupa gancu itu, kemudian dirubah ke bentuk-bentuk yang lainnya dari proses awal berupa gancu hingga kudi ini. Ya, nah kenapa disebut kudi ya? Ada suatu senjata yang mirip seperti ini yang adanya di Indonesia, tempatnya di daerah Banyumas. Bentuk kudi yang dari Banyumas tidak seruncing ini, tapi biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, dari situ diambil nama kudi untuk dinamai pada senjata merpati putih ini. Begitu Mbak. Jadi prosesnya banyak dari sisi desain, bentuk, analisa, dan sampai bentuk seperti akhir ini. Mulai pekerjaannya itu dari 68 itu apa sebelumnya? Awalnya Mas Pung itu tahun 1980-an mendapat inspirasi untuk menciptakan kudi sebagai senjata khas merpati putih. Gitu kira-kira Mbak Nami. Itu untuk nama kudi itu arti atau filosofinya sendiri apa ya Mas? Kalau tadi kan sejarahnya lahirnya kudi dari ganco. Nah, nama kudi itu sendiri itu maknanya apa gitu? Apa ada arti tersendiri atau seperti apa gitu? Saya tidak tahu persis, cuman pada waktu workshop yang saya ikuti, workshop kudi di Pantai Parangkusumo ya, yang dilatih langsung oleh Mas Pung, guru besar, dalam suatu candaan beliau, kenapa dinamanya kudi? Yang jelas tadi jelaskan ada yang bentuk seperti ini, mirip ya disebut kudi, itu di Banyumas. Tetapi pada suatu kesempatan bercanda atau guyon, Mas Pung bilang, kudi itu artinya kuli di Beringharjo, begitu. Jadi itu candaan Mas Pung pada waktu itu yang membuat semua peserta tertawa gitu. Inspirasi dari Ya, betul. Awalnya dari melihat kuli tadi di Beringharjo, di pasar Beringharjo ya. Itu menjadi sejarah bahkan Mas. Jadi hal-hal yang sederhana jadi hal yang seperti ini ya. Betul. Seorang ya bisa dipandang kalau kuli, kita memandang mindsetnya kuli nggak sampai seperti ini ya. Iya. Bukan seperti ini wujudnya ya Mas. Tapi kalau udah membuat senjata seperti ini, wah sekali. Karena yang melihat adalah Mas Pung, dan Mas Pung adalah seorang ahli bela diri, pasti berpikirnya, oh ini bisa jadi senjata. Terus kemudian kalau sudah dijadikan senjata sebagai pegangan, harus dibuat sedemikian rupa enak digunakan dan nyaman pada waktu digunakan. Begitu. Makanya prosesnya panjang, dari sekedar besi yang meliuk sampai kemudian desain seperti ini, ada pegangannya, sisi tajamnya, semuanya ada proses perhitungannya. Itu yang saya terima dari Mas Pung pada waktu itu. Begitu. Cuma memang saya pernah lihat kalau kudi Banyumas itu lebih ada belenduknya, ada cembungannya. Betul. Jadi tidak setajam ini, ya. Jadi agak pendek, tapi dia memang agak lengkungannya. Begitu Mas. Bisa jadi namanya diambil dari situ, bentuknya dari ganco itu tadi, sama Mas Pung diciptakan dengan berbagai tahapan sampai jadi yang sempurna. Jadi Mas Pung sudah bertransformasi juga dari guru besar menjadi seorang empu yang betul. Pasti seorang ahli bela diri. Nah, menariknya begini, seorang ahli bela diri, Mas Pung katakanlah ya, yang paham betul tentang gerak dasar merpati putih. Nah, akhirnya diciptakanlah kudi ini sebagai apa? Sebagai kepanjangan tangan. Nah, merpati putih kan terkenal sebagai bela diri tangan kosong. Timbul suatu pertanyaan, loh, kok
bela diri tangan kosong kenapa menggunakan senjata? Ada senjata khasnya. Ada senjata khasnya. Ada senjata khas pula. Berarti nggak tangan kosong dong? Nah, betul. Maksudnya buat aku itu apa? Ya, itu pertanyaan menarik. Jadi jawabannya begini. Betul, kita tangan kosong. Kemudian pada waktu suatu saat kita menghadapi suatu serangan, kadang kita berhadapan dengan lawan yang tangan kosong. Kadang pula kita berhadapan dengan lawan yang bersenjata. Nah, untuk bisa mengalahkan senjata yang dipegang lawan, kita harus tahu karakternya. Karakter senjata itu. Ya, bagaimana senjata itu bekerja sebagai suatu alat pembunuh. Nah, kalau kita ingin mengalahkan, kita harus tahu karakternya supaya kita bisa untuk tahu kelemahannya. Ya, pasti beda senjata yang berbentuk panjang, senjata pendek yang meliuk, itu pasti beda karakternya, beda pola serangnya. Nah, dalam hal ini kudi, ini yang seperti ini, kita tahu cara menggunakannya, kita tahu kelemahannya, tahu karakternya, sehingga kita bisa tahu untuk mematahkan serangan-serangannya. Begitu kira-kira, Mas. Jadi secara singkat kan biasanya kita dengar, kenali lawanmu supaya bisa mengalahkan lawannya. Jadi kalau di Merpati Putih kita belajar senjata agar mampu menaklukkan lintasan dari senjata lawan. Betul, karena kan Merpati Putih bela dirinya adalah bela diri tangan kosong. Gitu kira-kira, Mas. Oh ya, Mas, ini mau tanya. Apakah kudi bisa, Mas, diaplikasikan dalam gerakan praktis atau berikan? Bisa. Begini, jadi setiap orang anggota Merpati Putih yang sudah mengalami atau menjalani latihan tata gerak dasar, insya Allah bisa menggunakan kudi. Seperti yang saya bilang tadi, kudi merupakan kepanjangan tangan daripada silat Merpati Putih. Nah, bagaimana ini bisa diaplikasikan di tata gerak Merpati Putih sesuai dengan karakter senjata kudi? Begitu kira-kira. Serangannya, celakannya bagaimana? Betul. Nah, misalnya ada di Merpati Putih berbentuk gerak dasar tebangan datar misalnya. Iya. Nah, tebangan datar dengan tangan kosong. Kalau kita tambah kudi, pasti lintasannya akan bertambah. Tadi lintasannya cuma sekian, ditambah kudi, dia akan lebih panjang. Inilah yang disebut kepanjangan tangan daripada tangan kosong atau untuk memanjangkan daya serang tangan sebagai tebangan datar atau tebangan bawah, ya, atau tebasan datar. Kalau tangan kosong, tebangan bawah, tebangan datar, tebasan datar. Nah, kalau ditambahi kudi, dia lebih panjang dan ini lebih tajam, daya bunuhnya juga lebih mematikan. Begitu kira-kira. Ya, mungkin nanti bisa disisipkan di video bagaimana teman-teman yang tadi ini kita berlatih senjata kudi untuk ditampilkan di gerakannya. Begitu kira-kira. Oh iya. Terus tapi di tiap gerakan Merpati Putih itu apa semuanya bisa ditambahi kudi, Mas? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak setiap gerakan di Merpati Putih itu bisa menggunakan kudi. Kenapa? Kembali lagi pada karakter senjata kudi. Kembali lagi, ya. Ada banyak serangan, tapi tidak semua bisa digunakan untuk aplikasi atau belajar menggunakan senjata kudi. Hanya gerak-gerak tertentu saja. Kayak nusuk berarti nggak bisa, Mas, ya? Soalnya kan pegang ujungnya ya. Iya, masa lu seperti ini? Nggak bisa kan gitu. Iya. Nggak bisa. Ya, harus menebas ya, atau menebang ke bawah, baru bisa diaplikasikan. Begitu. Ya kira. Untuk cara memainkannya kira-kira ada bakunya seperti apa, Mas? Nah, bakunya ya mungkin Mbak Rahmi ataupun Mas Dimas mungkin bisa mencontohkan ya. Mungkin. Nah, Kudinya banyak. Ini kudinya ada banyak sekali ya, teman-teman. Ini boleh saya buka ya, Mas ya? boleh. Ini kudi bersertifikat ya, Mas? Ya, kudinya ini ada sertifikatnya. Mungkin nanti bisa tampilkan sertifikatnya seperti apa, ada nomor serinya, ya kapan diterbitkan, siapa yang bertanda tangan di sana, ya bisa nanti. Itu sertifikat apa, Mas? Sertifikat ada dua, satu sertifikat workshop pelatihannya, yang kedua
sertifikat untuk pemilikan kudi. Misalnya kudi ini dengan nomor seri YSHP sekian sekian sekian. Yang tertera di sertifikat itu nomor serinya harus bersesuaian dengan kudi kita. Kudi ini diterbitkan sepasang. Jadi dia diterbitkan sepasang, tidak sendiri-sendiri. Jadi memainkannya pun juga harus sepasang, ya. Gitu. Tidak bermain tunggal, tapi dia mainnya ganda. Tangan kanan dan kiri harus menggunakan kudi pada waktu menyerang itu. Ya. Begitu kira-kira. Udah kayak senjata api aja Mas, ada sertifikat. Oh iya. Maksudnya dari sertifikat nomor serinya itu untuk apa sih Mas? Maksudnya begini, karena kudi ini adalah ciptaan daripada Mas Bung, otomatis yang punya hak prerogatif penggandaan adalah guru besar ataupun pewaris merpati putih yang sah. Nah, jadi yang asli adalah yang diterbitkan oleh keluarga pewaris dan juga oleh guru besar. Makanya ada sertifikat untuk menjaga keasliannya itu. Supaya nggak bisa sembarangan digunakan juga. Betul. Ya, lagi kembali. Coba nanti praktek Mbak Rami menggunakan senjata ya. Mas Dimas tangan kosong. Kita akan Mbak Rami pakai senjata Mbak Rami. Mbak Rami pakai senjata. Mas Dimas pakai tangan kosong. Coba sama-sama tebangan datar. Coba. Ya, misalnya kita menggunakan tebangan datar. Ya. Ya, berikutnya bentuk tebasan datar. Ya, kembali sikap kuda tengah rendah, up. Sikap sempurna, ha. Ya, siap, hop. Jadi ini efektif sekali digunakan dengan tata gerak merpati putih dan efektif sekali untuk pertarungan jarak pendek, untuk pertarungan jarak dekat. Kalau jarak jauh, ya mungkin senjatanya harus lebih panjang, misalnya menggunakan pedang, ya. Tapi kalau dengan jarak pendek, bisa menggunakan pisau pendek, bisa menggunakan kudi, ya. Jadi bisa digunakan dengan baik. Begitu kira-kira. Berarti kalau mau dapat beli kudi harus pasang Mas ya, nggak boleh satu Mas? Ya, idealnya beli kudi ini harus sepasang, ya, harus sepasang, karena digunakan bersama-sama, ya, bersama-sama. Kalau kudinya nggak sepasang berarti jomblo Mas. Iya betul. Gitu ya. Gitu. Ya. 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 Ada lagi mungkin? Oh iya Mas Oni, tadi saya agak kepikiran, tadi kan Mas Oni menjelaskan bentuknya kudi itu kan seperti membentuk tulisan. Iya. Tapi apakah bentuk-bentuk lengkungan kudi itu hanya berfungsi sebagai bentuk tulisan saja Mas? Ataukah ada fungsi lain seperti lengkungan-lengkungan yang ada di sini? Ya. Di samping sisi lengkungan ini sisi tajam, ya, sisi tajam. Kemudian di sini ada suatu goresan yang masuk. Ini fungsinya, ya, di samping tadi sebagai logo ini huruf M, kemudian P sebagai melambangkan bahwa ini ciri khas senjata merpati putih. Ini ada fungsinya. Misalnya ada golok, ya, ada golok. Kemudian kita tangkap seperti ini goloknya. Nah, masuk ke sini goloknya, bisa kita patahkan. Ya. Jadi untuk menangkis, kemudian menangkap dalam patahan ini dipatahkan. Dikait, dipatahkan. Ya, dijepit, dimasukkan ke lubangnya, baru dipatahkan. Itu fungsinya. Selain filosofi itu fungsi. Ya, di samping filosofi juga ada fungsi yang lain, tidak sekedar hanya untuk hiasan atau bagus-bagusan, tidak. Kalau yang genggamannya tadi buat untuk biar nggak licin. Nggak licin ini, nggak licin, ya. Jadi rapat, jepit ke jari-jari yang memegang, ya, begitu. Jadi fungsinya kudi itu tadi nggak cuma hanya menyayat saja ya Mas, jadi bisa untuk mematahkan senjata lawan. Bisa mematahkan senjata lawan, kemudian menebang, menebas, ya, kemudian merobek,
Ya, banyak. Jadi nggak cuma sisi tajam Mas ya, ada sisi tumpulnya bisa digunakan juga. Bisa sih, tapi bisa. Nah, ini bentuk bisa bertotokan atau tangkisan atas bisa. Ya, tangkisan bawah bisa. Ya, boleh dicoba, Mas. Gitu kira-kira. Oke. Jadi bahkan gagangnya sekalipun itu bisa dimasukkan dalam bentuk tata geraknya merpati putih itu, Mas. Betul. Termasuk ini ada lubangnya ini supaya tidak lepas. Karena ini ada untuk berputar, untuk berpindah posisi. Ya. Untuk berpindah posisi. Ya, begitu ya. Ketemu di jalan. Oh, kurang pas ya. Gitu. Begitu kira-kira. Oke. Bagaimana Mas Dendi? Jadi pengen belajar Mas. Ya, boleh belajar. Terakhir workshop itu tahun berapa, Mas? Workshop yang pernah saya ikuti yang dilatih langsung oleh guru besar kita Mas Pung, oleh guru besar Merpati Putih itu tahun 2011. Jadi kalau sekarang tahun 2020 sekitar 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Itu. 9 tahun yang lalu. Kira-kira ada lagi nggak ya? Ya, nanti kita tunggu gebrakan dari Dewan Pengurus Merpati Putih ataupun dari pewaris Merpati Putih, dari Mas Amos, dari Mas Hemi mungkin ke depan akan mengadakan workshop Kudi. Nah, kita tunggu nanti. Ya, saya pun nanti akan ikut lagi untuk mempertajam. Biar lebih matang, Mas ya. Betul. Mendalami. Kalau kemarin kan belajar, sekarang mendalami. Begitu. Bahaya ternyata Kudi nih. Bikin kecanduan. Oh iya. Kecanduan. Tapi yang positif. Gitu kira-kira Mas Ilham. Ada senjata lain Mas dari Merpati Putih selain Kudi? Dari Merpati Putih, mungkin kalau teman-teman pernah ikut ada dinamakan agenda kampung silat ya di Parangkusumo biasanya pada tradisi. Betul. Itu juga ada foto-foto senjata Merpati Putih. Yang saya tahu ada paku lempar, ada pisau pendek, ada pedang khas Merpati Putih. Banyak sana, Mas. Mungkin untuk senjata-senjata yang lain bisa kita masukkan ke video-video selanjutnya mungkin ya Mas. Bagus, nanti untuk konten berikutnya mungkin kita bisa ulas untuk senjata khas Merpati Putih yang lain. Betul. Begitu. Oke Mas, ditunggu tutorial Kudinya. Oh, siap. Langsung to the point. Iya kan langsung dari yang pernah workshop gitu loh. Ya, nanti insya Allah akan kita tularkan kalau ada kesempatan ya. Ya. Kita tunggu konten berikutnya pokoknya. Oke, Mas Dendi. Sudah Mas, tutup Mas. Kecanduan lagi nggak bisa berhenti ya. Yang penting tidak sampai sako ya. Wah, itu bahaya, Mas. Makan sambil Gini, Mas. Waktu penataran ada pengalaman yang seru Mas? Iya, mungkin Mas. Penataran yang seru waktu itu, saya pernah dimarahin sama Mas Pung ya. Karena waktu itu dapat Kudi, ya. Kudi ini mahal Mas waktu itu beli, ya. Karena mahalnya kita berhati-hati untuk menggunakannya, sehingga pada saat Mas Pung menginstruksikan kalau ada waktu luang harus dilatih untuk berputar begini, ya. Kita kan takut jatuh. Wong di sini bawah itu banyak batu-batu, banyak pasir. Benar-benar dihati-hati. Hati-hati, ini mahal. Ya, akhirnya waktu itu kita kedapatan hanya kita genggam ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Tahu Mas Pung? Hei kamu, jangan diam saja. Kudinya diputar, dibuat belajar. Kalau hanya dipegang kapan bisa untuk menguasai. Ya kita kuasai belajar. Pada waktu itu belajar di kamar. Ya belajar di kamar baru berani mutar. Kenapa? Kalau diputar di kamar jatuh kan jatuhnya ke kasur. Kasurnya spring bed pasti tidak luka. Mahal kan? Nah begitu cerita lucunya itu. Kalau orang Jawa dieman-eman. Ya dieman-eman kata Tapi nggak sampai kayak makan muter gitu. Oh enggak. Jadi gitu. Jadi waktu workshop itu istilahnya tiada hari tanpa Kudi. Kita datang pembukaan udah belajar Kudi sampai pulang. Acaranya full padat belajar Kudi mulai dari dasar sampai rangkaian gerak sampai jurusnya. Ada Mas? Ada jurusnya. Berapa hari itu Mas penatarannya di Pantai Parangkusumo? Itu sekitar 2 hari ya. 2 hari. 2 hari hanya belajar Kudi Mas. Iya, 2 hari itu. Jadi begitu.
Makanya ini sangat bagus sekali menurut pengalaman saya ya, itu untuk dipadukan dengan gerak seni merpati putih. Jadi gerak seni merpati putih itu yang tangan kosongnya sudah bagus, kemudian dikombinasikan dengan permainan kudi akan sangat bagus dan menarik sekali. Gitu. Dan tidak kemungkinan juga mungkin akan banyak kejuaraan seni yang menggunakan kudi sebagai alat untuk senjatanya itu. Khususnya merpati putih ya. Khususnya merpati putih. Biar lebih menghidupkan lagi senjata khasnya merpati putih. Ya. Oke. Ya. Sudah? Kalau begitu ya. Ini tadi kita banyak sekali dapat ilmu dari Mas Oni. Pengalaman baru juga. Nah, ini kan kita juga cukup terutama sebagai anggota MP masih kekurangan info tentang masalah kudi dan ternyata dibuka habis oleh Mas Oni pada hari ini. Jadi mungkin untuk konten-konten selanjutnya, untuk video kita selanjutnya kita akan membahas senjata-senjata dari merpati putih yang lain. Tapi untuk hari ini kita cukup fokus kepada kudi saja. Ya. Dan untuk konten selanjutnya bakalan kita bahas mungkin perkiraannya tentang apa Mas Oni, mungkin untuk senjata-senjata selanjutnya. Praktek. Wah, atau prakteknya? Ya, mungkin nanti bisa pisau pendek atau pedang pendek ya, yang mungkin bisa digunakan untuk mengembangkan tata gerak merpati putih khususnya di bidang seni nanti. Gitu. Ya, kita sudah tadi dapat sedikit bocoran dari Mas Oni untuk video kita selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berguruan. MP Untak Jaya. MP Untak Jawara. MP Untak